Halo sahabat Premier, kembali lagi di Spine Corner bersama saya Dr. Asrafi Rizky Gatam, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Pada kesempatan kali ini sudah terdapat 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Dini Kristina. Ini mau menanyakan mengapa jika berdiri lama di bis atau KRL atau duduk terlalu lama sambil lihat komputer, suka sakit pinggang di bagian tengah. Dan yang kedua, mohon di-share bagaimana cara merawat tulang belakang, khususnya untuk pekerja yang naik kendaraan umum dan yang mayoritas waktunya hanya duduk di kantor. Nah, jadi memang dengan kita hidup banyak di kantor, banyak di kendaraan umum, nah itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan tulang belakang. Nah, kenapa begitu? Yang pertama, itu sangat-sangat berhubungan dengan gaya hidup. Jadi ketika kita duduk di kantor contohnya, pada umumnya kita duduk tidak dalam posisi yang baik. Biasanya kita duduk tidak menggunakan kursi yang optimal, tidak menggunakan lumbar support. Kemudian juga kita duduk di depan komputer yang mana biasanya posisi itu juga tidak begitu baik. Dan yang kedua, pada saat kita mobilisasi dari rumah ke kantor, biasanya kita ada di dalam juga dalam keadaan yang tidak optimal untuk tulang belakang kita bekerja. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengakomodasi hal-hal tersebut? Nah, yang pertama adalah ketika kita duduk di kantor, kita harus duduk menggunakan kursi yang ergonomis. Bagaimana kursi yang ergonomis? Kursi yang ergonomis itu adalah kursi yang memiliki lumbar support satu, kemudian bisa di-adjust naik turunnya atau tingginya, sehingga kita bisa duduk dalam posisi yang optimal. Nah, posisi yang optimal itu adalah yang pertama, mata kita itu harus sejajar dengan ujung atas dari monitor kerja kita. Kemudian yang kedua, posisi siku, posisi lutut, dan posisi tulang panggul itu harus dalam posisi kira-kira 90 derajat, menekuk ke 90 sampai 100 derajat. Yang kedua, kita juga harus duduk menggunakan lumbar support. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita ada di kantor. Nah, kemudian yang kedua, posisi-posisi di kendaraan umum memang kadang-kadang itu tidak dapat kita cegah, karena dengan adanya kita harus berdesak-desakan di dalam kendaraan umum. Nah, dengan keadaan seperti itu maka kita harus melatih otot-otot tulang belakang kita, sekitar tulang belakang kita, yaitu otot core. Jadi banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dapat melatih core exercise. Contoh gerakan-gerakan yang bisa dilakukan adalah misalnya rajin melakukan sit up, kemudian plank, kemudian melakukan back up. Itu adalah beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk melatih otot-otot core di tulang belakang kita. Atau misalkan olahraga-olahraga seperti yoga, itu juga sangat baik untuk melatih otot-otot core di tulang belakang kita. Pertanyaan kedua dari Imeng Nasution. Nah, mau bertanya, saat ini lagi sering sekali ada terapi kretek. Nah, pertanyaannya apakah terapi tersebut aman untuk dilakukan berulang-ulang, dan apakah ada kelainan nanti setelah dilakukan terapi kretek tersebut. Nah, pada prinsipnya terapi kretek ini adalah suatu keadaan atau kegiatan yang dilakukan untuk menggerakkan tulang belakang atau sendi di tulang belakang melebihi kemampuan rentang gerak sendi tersebut. Nah, sebetulnya sah-sah saja dilakukan apabila kita mau melakukan gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan rentang gerak sendi. Misalnya banyak sekali atlet-atlet yang memang bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Ya, contohnya atlet gimnastik di mana badannya sangat-sangat lentur. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan yang akut, sebetulnya sangat-sangat tidak baik. Karena melakukan terapi tersebut pada umumnya adalah kita mencari bagaimana caranya supaya sendi itu bisa berbunyi, ya, jadi sehingga ada bunyinya kretek gitu ya. Tapi sebenarnya itu rentang gerak sendinya itu sangat-sangat dilewati batasnya. Nah, pada keadaan akut sebetulnya itu sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan, sehingga di dunia kedokteran tidak menyarankan untuk melakukan terapi-terapi tersebut. Nah, apabila memang ada masalah di daerah tulang belakang, sebaiknya dikonsultasikan saja ke ahlinya. Nah, pertanyaan terakhir dari Isi Kota Tangerang.
Nah, ini pertanyaannya, pada kasus di mana salah satu rider kami sudah melakukan operasi biportal endoscopic spine surgery karena saraf terjepit. Selanjutnya, seberapa penting exercise posterior chain muscle dan core training berpengaruh pada menopang tulang belakang sehingga mencegah bantalan tidak keluar lagi menggunakan syaraf? Terima kasih. Nah, jadi pada prinsipnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa core exercise itu sangat-sangat penting sekali karena otot-otot core dan otot-otot di sisi belakang dari punggung kita itu adalah otot-otot yang menopang badan kita, menopang tulang belakang kita. Kemampuan rentang gerak, kemudian beban yang ada di bantalan tulang belakang itu sangat-sangat bergantung sekali terhadap otot-otot di sekitar tulang belakang. Makanya pada umumnya ketika kita pasca melakukan operasi, biasanya kita meminta pasien untuk menggunakan alat bantu dulu, biasanya menggunakan korset atau menggunakan brace. Ya, itu tujuannya adalah untuk menjaga sehingga beban di sekitar tulang belakang dan di bantalan tulang belakang itu berkurang secara sementara. Nah, kemudian setelah 1 bulan biasanya kita meminta pasien untuk kembali latihan core pada umumnya agar otot-otot di sekitar perut dan sekitar tulang belakang itu menjadi kuat lagi sehingga bisa menopang bantalan dan menopang sendi di tulang belakang. Nah, kita harapkan bahwa sebetulnya otot-otot di sekitar tulang belakang dan di daerah core ini menjadi brace atau menjadi korset yang alami dari badan kita. Sehingga dengan adanya korset alami tersebut, otot core yang kuat, maka beban di tulang belakang juga menjadi berkurang. Nah, itu sangat-sangat penting untuk mencegah terjadinya reherniasi atau keluarnya lagi bantalan yang sudah pecah sebelumnya. Ya, jadi memang untuk menjaga kesehatan tulang belakang, latihan core ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Baiklah, itu tadi 3 pertanyaan terpilih yang sudah saya jawab. Pemenangnya nanti akan dihubungi oleh tim dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya Dr. Asrafi Rizky Gatam, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang. Sampai jumpa di Spine Corner berikutnya. Salam sehat.